Teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh ekonom asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini biasa disebut juga dengan teori HO, yang menjelaskan tentang perdagangan antara dua negara. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi yang dipengaruhi oleh faktor endowment atau pemilih faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi. Asumsi teori Heckscher-Ohlin. 1. Ada dua negara, dua komoditas yaitu komoditas X dan komoditas Y, dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. 2. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. 3. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal. 4. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. 5. Ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. 6. Selera yang sama di kedua negara. 7. Ada persaingan sempurna di kedua komoditas. 8. Ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. 9. Tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. 10. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. 11. Perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Spesialisasi. Menjelaskan teori perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. Menjelaskan pola perdagangan internasional yang diteliti pada ekonomi dunia. Menggunakan dua kurva, iso-cost dan iso-quant. Teori Heckscher-Ohlin memiliki dua kurva, yaitu 1. Kurva iso-cost adalah kurva yang memiliki total biaya produksi sama. 2. Kurva iso-quant adalah kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Jika terjadi persinggungan antara kurva iso-quant dan iso-cost, maka akan ditentukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Iso-cost. Misalnya negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran, uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Contohnya, uang senilai 10 juta dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi, 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Berikut adalah kurva iso-cost dari negara A. Misalnya negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara B, pengeluaran 10 juta akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin. Berikut adalah gambar kurva iso-cost negara B.